Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas ya tentang sequel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Kita sudah mengetahui ya bahwa Destin Daniel Cretton itu sudah diarahkan oleh Marvel Studios untuk memimpin project melanjutkan sequel perjalanan dari origin story Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di film Shang-Chi yang kedua, yang katanya itu judulnya The Wrecking of the Time dan akan terkoneksi dengan Multiversal Wars di Secret War. Setelah Destin Daniel Cretton dibebas tugaskan dan diberhentikan ya untuk melanjutkan dan ngedirect project Avengers Kang Dynasty dikarenakan permasalahan kriminalnya Jonathan Majors dan membuat Marvel Studios membatalkan project Avengers Kang Dynasty, sekarang Destin Daniel Cretton itu harus fokus ke sequelnya Shang-Chi yang kedua, yang tentunya pasti banyak perubahan dan perombakan alur cerita juga untuk Shang-Chi sequel yang kedua ini, karena memang setnya ini akan terkoneksi dengan Avengers Secret War dan Multiversal War ya teman-teman ya. Karena kan sebelumnya pasti end credit scene dari Shang-Chi itu akan mengarah ke teknologinya Kang, tapi semenjak Kang itu sudah digantikan dan ditinggalkan cerita Kang Dynasty itu, pasti ada perombakan cerita lagi ya dari Marvel Studios dan Kevin Feige terkait bagaimana nanti Shang-Chi yang kedua ini bisa terkoneksi dan terhubung dengan event Secret Wars. Destin Daniel Cretton ini dalam membuat Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings yang pertama kemarin itu keren banget ya teman-teman ya. Betul-betul satisfying banget, dari mulai koreografi pertarungan, fight scene-nya, pokoknya keren banget deh Shang-Chi kemarin ya. Ratingnya juga tinggi banget baik dari kritikus serta audience score, yang menandakan bahwa baik dari kritikus dan penonton fans Marvel itu puas banget dengan hasil kerjanya Destin Daniel Cretton ya teman-teman. Jadi sangat tepat sekali ya jika Kevin Feige itu memberikan kesempatan ke Destin Daniel Cretton lagi untuk melanjutkan sequel Shang-Chi yang kedua, The Wrecking Time. Saking suksesnya dan bagusnya film Shang-Chi di tangan Destin Daniel Cretton, dia ditawarin ya untuk join, ngedirect dan nyutradarain langsung ya pembuatan film live actions Naruto. Pasti keren banget ya, apalagi dengan portofolionya si Destin yaitu film Shang-Chi yang udah sukses keren banget dengan fight koreografi kungfu serta koreografi pertarungan American Asian style yang keren banget ya guys. Berdasarkan berita dan informasi serta rumor yang beredar, Marvel Studios Kevin Feige itu menginginkan banget ya film Shang-Chi, sequel Shang-Chi yang kedua ini bisa rilis di tahun 2026, tepat sebelum rilisnya film Avengers yang kelima, yang awalnya itu judulnya The Kang Dynasty tapi sekarang udah diganti jadi Untitled ya, Avengers kelima doang. Dan ini membuat Marvel Studios akan memulai productions dan syuting dari sequel Shang-Chi yang tetap akan diperankan oleh Simu Liu itu awal tahun 2025. Jadi selama 2024 ini persiapan dulu ya ini ya divisinya Shang-Chi sequel ini ya teman-teman ya. Dari mulai storyboard, alur cerita, showrunner, director, properti, semuanya deh. Jadi menurut aku waktu 1 tahun 2024 ini udah oke banget ya. Udah cukup lah efisien untuk preparations dan prepare dulu nih sebelum mulai syuting di sekitaran awal tahun 2025. Karena kan 2025 project Marvel itu ada 4 yang akan rilis filmnya ya, kalau sesuai on schedule. Yang paling pasti rilis itu awal tahun 2025 yaitu Captain America Brave New World, karena itu udah tahap editing. Yang kedua ada film Thunderbolts yang sudah mulai syuting ya tahun 2024 ini. Kemudian ada Blade yang baru mulai syuting, aku nggak tahu kapan, serta Fantastic Four yang juga akan mulai syuting tahun ini. Nah jadi ada 4 ya, aku nggak tahu sih apakah beneran on schedule tuh 4 filmnya akan rilis 2025. Kemungkinan ada salah satu atau salah 2 ya yang dioper atau diundur, tapi semoga aja enggak, on schedule 4 movie sekaligus di tahun 2025. Karena kan 2024 ini cuma 1 film Marvel Studios, Deadpool and Wolverine. Oke, itu informasi kemungkinan ya, projection Marvel Studios itu mau rilisnya kapan nih sequel Shang-Chi ini. Yang disinyalir judulnya Shang-Chi yang sequel kedua ini ada unsur-unsur waktu atau time-nya ya, serta ada unsur multiverse-nya juga ya, yaitu Shang-Chi and the Wreckage of a Time. Sampai video ini dibuat belum ada informasi apapun ya terkait bocoran tentang apa sih cerita dan konfliknya untuk Shang-Chi yang kedua ini gitu ya, yang katanya akan ada unsur tentang time, perjalanan waktu, serta multiverse gitu ya guys. Tapi yang
jelas Shang-Chi yang kedua ini akan di build up story-nya agar bisa connect langsung ke film Avengers yang kelima yang akan rilis setelahnya, entah itu di ending credit scene-nya atau post credit scene-nya ya guys. Oke, yuk kita bareng-bareng ya berteori sebenarnya Shang-Chi yang kedua ini akan seperti apa story-nya. Jika kita berandai-andai Jonathan Majors itu tidak terkena kasus kriminalnya itu yang mengakibatkan dia di penjara 2 tahun dan kacaunya semua story multiverse saganya Marvel, kemungkinan film Shang-Chi yang kedua ini akan nge-reveal ya apa itu arti dari end credit scene di film Shang-Chi yang pertama, di mana gelang-gelang Shang-Chi itu seperti mengirimkan sebuah sinyal atau mereka yang mendapatkan sinyal. Nah, ini sebenarnya sinyal ini mengacu kepada Ant-Man and the Wasp Quantumania atau si Kang the Conqueror itu sendiri yang terjebak di Quantum Realm, kemudian terjebak lagi ya di multiversal spear-nya itu ya teman-teman di akhir ending. Nah, di situ sebenarnya di mana harusnya ada koneksi dan hubungan di sana. Sinyal yang dilihat oleh Shang-Chi dan para anggota Avengers lainnya di ending credit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings itu adalah sinyal yang diberikan oleh si Kang the Conqueror ini dari Quantum Realm. Harusnya seperti itu ya. Karena memang logikanya aja teknologi gelang Shang-Chi itu sebenarnya adalah teknologinya Kang harusnya ya. Karena dari segi desain itu sama banget dengan teknologi dan juga ring serta cincin-cincin yang digunakan oleh si Kang di film Ant-Man Quantumania. Kalau kalian perhatikan desainnya ya, entah itu dari variannya, entah itu dari Council of the Kangs yang lainnya, pastinya ada hubungannya. Tetapi semenjak Jonathan Majors itu di penjara dan semuanya kacau, story dari Avengers The Kang Dynasty juga sudah dihentikan. Daniel Cretton juga tidak lagi ngedirect dan dibebas tugaskan gitu ya. Avengers kelima juga dihapus judulnya dengan nama judul Avengers, nggak ada judul gitu ya, Avengers kelima aja, sehingga ada story yang dirubah besar-besaran terkait sinyal siapa itu sebenarnya. Kalau mau ngikutin seperti rencana cerita di awal yang aku ceritakan tadi, bisa aja sih tetap itu sinyal dari Kang tapi di recast ya, bukan Jonathan Majors melainkan aktor lain. Tapi sepertinya Marvel tuh kayak nggak mau nge-recast gitu loh, karena namanya pekerja kreatif ya, kalau sudah nggak mood itu rasanya pengen udahlah ganti aja semuanya gitu. Kalian pasti tahu ya kalau pekerja-pekerja kreatif seperti itu ya, apalagi artis-artis yang ngebuat dan menciptakan suatu mahakarya film kayak itu, kalau udah bad mood tuh bawaannya mau dihapus aja semuanya, mau ganti lagi dari awal, mending cerita baru aja. Nah kayak gitu loh guys, kemungkinan akan seperti itu yang dilakukan oleh Marvel Studios. Masalah budget dan uang mereka mah gak mikir, yang penting mereka bisa puas dengan kreativitas mereka. Aku sih lebih suka kayak gitu. Tapi ya, bisa aja Marvel tetap nge-recast aktor lain untuk memerankan Kang, tetapi konflik permasalahannya udah nggak tentang si Kang lagi, itu juga bisa. Jadi udah deh, tinggalkan aja itu cerita-cerita dan juga bibit villains Council of the Kangs, Kang Dynasty, karena kita tahu Loki juga sudah memimpin multiverse. Nah, mungkin nanti Marvel Studios akan membuat alternatif cerita lain. Sebenarnya sinyal apa itu yang kita lihat di ending credit scene dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Mungkinkah itu sinyal dari Celestial? Apakah itu sinyal dari Eternals? Atau itu adalah sinyal peringatan tentang incursion di Secret Wars? Bisa juga sinyal dari God Emperor Doom yang memang akan menjadi main villain di Secret Wars Avengers nanti, yang sudah ditis ya kemunculannya God Emperor Doom ini di salah satu Easter egg-nya Deadpool and the Wolverine. Nah itu kan lebih keren ya, lebih hype dan lebih suka para fans ya, ketimbang harus melanjutkan cerita Kang Dynasty ini yang sudah kacau balau. Gimana nih, apakah kalian setuju dengan pendapat Jokastoy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya alternatif cerita lain ya untuk sequel Shang-Chi yang kedua ini, sebenarnya akan menceritakan konflik tentang apa dan sinyal apa itu yang dikirimkan dari gelang Shang-Chi sendiri, seperti memperingatkan akan sesuatu. Atau bisa juga guys, Shang-Chi yang kedua ini akan memperkenalkan Iron Fist. Nah loh, atau mungkin bisa sesuai dengan komik nih, bahwa cincin-cincin itu berasal dari naga Fing Fang Foom. Nah itu juga boleh ya, itu mah udah plek ketiplek sesuai komik banget. Oke, selain tadi ada unsur tentang time, waktu, multiverse, serta multiversal war, perang multiverse di film Shang-Chi yang kedua serta hubungannya, aku juga pengen banget ya nanti di Shang-Chi yang kedua ini kita bisa melihat deepest story dari si Shang-Chi ini, villain atau penjahat-penjahat memorable banget khas komik yang memang jadi big enemy, musuh terbesarnya si Shang-Chi ini ya. Ada banyak daftarnya ya teman-teman. Yang paling pertama itu ada si Zheng Zu. Nah, Zheng Zu ini harusnya muncul sebagai musuh utamanya Shang-Chi di film Shang-Chi yang kedua ya. Zheng Zu ini sih ayahnya ya kalau di versi komik, tapi
Tapi kan kalau versi live action MCU, ayahnya Shang-Chi ini kan Wenwu dan sudah mati juga ya teman-teman. Kemudian ada musuh Shang-Chi namanya Moving Shadow. Moving Shadow ini kalau di komik adalah adik tirinya si Shang-Chi ya, dari ayahnya si Zheng Zu itu guys. Moving Shadow ini memiliki kekuatan yang sangat jahat dan merupakan musuh yang membuat Shang-Chi kewalahan. Villain lain ada Shadow Slasher, kemudian ada villain Dark Strider, yang dimana dua villain ini juga merupakan musuh terbesarnya Shang-Chi. Kemudian kalau yang versi cewek ada juga ya villainnya Shang-Chi, ada Lady Iron Fan dan Cursed Lotus. Nah ini juga dua cewek, merupakan cewek jahat musuhnya Shang-Chi juga ya. Tapi aku nggak tahu sih, agak aneh aja ya kalau musuhnya cewek ya guys. Mending musuhnya yang jelas-jelas aja gitu ya guys. Nah jadi itu tuh beberapa daftar enemy atau musuhnya Shang-Chi versi komik yang harusnya muncul di Shang-Chi yang kedua. Selain ada bumbu-bumbu multiverse dan Secret Wars serta perang multiverse, juga harus ada ya villain yang khusus untuk si Shang-Chi-nya itu ya, biar origin dan story cerita Shang-Chi itu lebih kuat lagi dan lebih hebat lagi. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku, semoga bisa menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Bye bye, see you next time.